Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Intan Saputri dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori perkembangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori psikodinamika. Teori psikodinamika ini merupakan teori yang memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh individu pada awal perkembangannya. Adapun dua tokoh yang mengkaji teori psikodinamika ini, yaitu Sigmund Freud dan Erik Erikson. Yang pertama saya akan membahas tentang teori yang menurut Sigmund Freud. Nah, teori Sigmund Freud ini struktur dasar dari kepribadiannya tersusun dari 3 komponen, yaitu yang pertama ID, yang kedua ego, dan yang ketiga itu superego. ID sendiri ini merupakan sistem kepribadian yang dibawa sejak lahir. Isinya ada insting, impuls, dan drive. Sistem ID ini berada pada alam bawah sadar. Yang kedua ada ego. Ego ini mulai berkembang selama tahun pertama kehidupan. Dan yang ketiga ada superego. Superego ini berkembang dari puncak kedewasaan, identifikasi dan model orang tua, serta dari masyarakat. ID dan superego ini saling bertentangan, menyebabkan kesalahan, kegelisahan, dan gangguan. Sehingga ego berusaha memperkecil konflik dengan keseimbangan dari dorongan insting dan larangan-larangan masyarakat. Sehingga ego tadi berada pada sistem alam sadar. Adapun beberapa mekanisme pertahanan diri. Yang pertama itu ada repression, yang kedua ada regression, yang ketiga ada sublimation, yang keempat ada displacement, dan yang terakhir yang kelima yaitu reaction information. Lalu juga ada tahapan perkembangan psikoseksual pada awal masa kanak-kanak menurut Freud. Yang pertama ada tahap oral. Tahap oral ini merupakan tahap pertama yang berlangsung selama 18 bulan pertama dalam masa kenikmatan bayi berpusat pada di sekitar mulut. Yang kedua ada tahap anal yang merupakan tahap yang berlangsung antara 1 dan 3 tahun. Kenikmatan terbesar pada anak meliputi lubang anus ataupun fungsi pengeluaran atau pembersihan yang diasosiasikan dengannya. Yang ketiga ada tahap palik, ialah tahap yang berlangsung antara 3 dan 6 tahun. Berfokus pada kenikmatan alat kelamin ketika anak menemukan bahwa manipulasi diri dapat memberi kenikmatan. Yang keempat ada tahap laten, ialah tahap yang berlangsung antara kira-kira usia 6 tahun dan masa pubertas. Yang kelima ada tahap genital yang merupakan tahap masa pubertas dan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori yang kedua, yaitu menurut Erik Erikson. Erikson memperluas teori dari Freud dengan mencoba meletakkan hubungan antara gejala psikis dan sisi edukatif. Lalu ada 2 hal yang menjadi perhatian bersama dalam mencermati perkembangan psikososial ini, yaitu yang pertama, walaupun individu melewati tahapan perkembangan sosial yang sama, namun tiap budaya mempunyai cara sendiri untuk menguatkan dan mengarahkan perilaku individu setiap tahapnya. Yang kedua, budaya dapat berubah seiring dengan waktu, dengan adanya kemajuan teknologi, pendidikan, urbanisasi, dan perkembangan lainnya, yang membuat budaya harus berubah dan beradaptasi sesuai dengan lingkungan masyarakat dan kebutuhannya. Dapat disimpulkan, tahapan perkembangan psikososial ini menekankan perubahan perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia. Menurut Erik Erikson tadi, ada 8 tahapan perkembangan psikoseksual sepanjang siklus kehidupan manusia. Yang pertama ada kepercayaan versus ketidakpercayaan dengan periode 0 sampai 1 tahun. Suatu rasa percaya diri menuntut perasaan nyaman secara fisik dan sejumlah kecil ketakutan serta kekhawatiran akan masa depan. Yang kedua ada otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu.
dengan periodenya tahun kedua. Mereka mulai menyatakan rasa mandiri dan otonomi mereka. Dan yang ketiga ada inisiatif versus rasa bersalah atau inisiatif versus guilt dengan periode perkembangan 3-5 tahun. Anak-anak diharapkan menerima tanggung jawab atas tubuh mereka, perilaku mereka, mainan mereka, dan hewan peliharaan mereka. Yang keempat ada takun versus rasa rendah diri dengan periode 6 tahun sampai pubertas. Ketika mereka beralih ke masa pertengahan dan akhir anak-anak, mereka mengarahkan energi mereka menuju penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Yang kelima ada identitas dan kebingungan identitas pada periode remaja atau 10-20 tahun. Pada masa individu dihadapkan dengan penemuan jati diri mereka, bagaimana mereka nantinya, dan kemana mereka menuju dalam kehidupannya. Dan yang keenam ada keakraban versus keterkucilan. Periode perkembangannya pada 20-30 tahun. Individu menghadapi tugas perkembangan, pembentukan relasi intim dengan orang lain dengan jangka panjang. Yang ketujuh ada bangkit versus tetap mandek. Pada periode 40-50 tahun. Persoalan utamanya adalah membantu generasi muda mengembangkan dan mengarahkan kehidupan yang berguna, atau maksudnya ini ke fase selanjutnya. Dan yang terakhir ada keutuhan dan keputusasaan pada periode di atas 60 tahun. Pada tahun-tahun ini kita menoleh ke belakang dan mengevaluasi apa yang telah kita lakukan dengan kehidupan kita. Selanjutnya saya akan membahas teori yang kedua, yaitu teori behaviorisme. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik, dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Ciri-ciri dari teori behaviorisme ini adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan perasaan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, mementingkan pentingnya latihan, dan mementingkan mekanisme hasil. Lalu yang kedua ada teori belajar behavioristik menurut Tordik. Menurut Tordik, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Jadi perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Ada 3 hukum belajar yang utama menurut Tordik, yaitu yang pertama ada hukum efek, yang kedua ada hukum latihan, dan yang ketiga itu ada hukum kesiapan. Ketiga hukum ini menjelaskan bagaimana hal-hal tertentu dapat memperkuat respon. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori belajar behavioristik menurut Watson. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Yang keempat ada teori belajar behavioristik menurut Clark Hall. Clark Hall menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Hall mengatakan kebutuhan biologis atau drive dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam keseluruhan kegiatan manusia. Sehingga stimulus dalam belajar pun hampir semua dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul semakin dapat
berwujud bermacam-macam. Yang kelima yaitu teori belajar behavioristik menurut Edwin Guthrie. Azas belajar Guthrie yang utama adalah hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Lalu yang keenam ini ada teori belajar behavioristik menurut Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Lalu yang ketujuh ada teori belajar behavioristik menurut Bandura. Menurut Bandura, dalam eksperimennya terdapat faktor-faktor yang berproses dalam belajar observasi, yaitu yang pertama itu perhatian, mencakup peristiwa peniruan, dan karakteristik pengamat. Lalu yang kedua itu penyimpanan atau proses mengingat, mencakup kode pengkodean simbolik. Yang ketiga ada reprodukti motorik, mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru, keakuratan umpan balik. Yang keempat ada motivasi, mencakup dorongan dan penghargaan terhadap diri sendiri. Lalu saya selanjutnya akan menjelaskan teori yang ketiga, yaitu teori belajar. Teori belajar sosial dikenalkan oleh Albert Bandura, yang mana konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, orang belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan atau mencontoh model. Dalam observational learning, terdapat 4 tahap belajar dari proses pengamatan atau modeling proses yang terjadi dalam observational learning tersebut, antara lain yang pertama yaitu ada atensi, yang kedua ada retensi, yang ketiga ada reproduksi, dan yang keempat adalah motivasional. Lalu ada juga teori permodelan atau teori modeling. Lalu dalam hasil eksperimen Neil Miller dan John Dollar mengatakan bahwa peniruan atau imitation merupakan hasil proses pembelajaran yang ditiru dari orang lain. Proses belajar tersebut dinamakan pembelajaran sosial atau social learning. Lalu juga ada unsur utama dari teori permodelan. Menurut Bandura tadi, lingkungan memang membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Ada beberapa tahap yang terjadi dalam proses modeling tadi, yaitu yang pertama attention atau perhatian, yang kedua mengingat, yang ketiga reproduksi gerak, dan yang keempat yaitu motivasi. Lalu ada jenis-jenis peniruan. Yang pertama itu ada peniruan langsung, yaitu peniruan yang dilakukan dengan cara seseorang memodelkan atau mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana suatu keterampilan itu dilakukan. Lalu yang kedua ada peniruan tak langsung, yaitu peniruan yang dilakukan melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung, misalkan meniru watak yang dibaca dalam buku. Yang ketiga ada peniruan gabungan, yaitu peniruan yang dilakukan dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan. Lalu yang keempat ada peniruan berkelanjutan, tingkah laku yang ditiru dan ditonjolkan dalam situasi apapun, misalnya seorang pelajar meniru gaya dan bahasa gurunya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip modeling. Teori belajar sosial dari Bandura ini merupakan gabungan antara teori belajar behavioristik dengan penguatan dan psikologi kognitif dengan prinsip modifikasi tingkah laku. Adapun kelemahan dan kelebihan teori belajar sosial. Teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Bandura tadi sangat sesuai jika diklarifikasikan dalam teori behavioristik. Hal ini karena teori permodelan tersebut berupa peniruan tingkah laku
Dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu, jika manusia belajar atau membentuk tingkah laku dengan hanya melalui peniruan, sudah pasti terdapat sebagai individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga meniru tingkah laku yang negatif, termasuk tingkah laku yang tidak terima di masyarakat. Selanjutnya ada implikasi teori belajar sosial. Menurut pandangan pemikiran Islam yang dikenal pada abad ke-14, yaitu Ibnu Khaldun, bahwa perkembangan anak-anak hendaklah diarahkan dari perkara yang mudah kepada perkara yang lebih sulit, mengikuti peringkat-peringkat, dan anak-anak hendaklah diberikan dengan contoh-contoh yang konkret yang dapat dipahami melalui panca indera. Lalu teori yang keempat yaitu ada teori humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik ini sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori belajar ini lebih tertarik pada pengertian belajar dan dalam bentuknya yang paling ideal daripada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa adanya, seperti yang selama ini dikaji oleh teori belajar lainnya. Teori belajar humanistik memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh faktor internal dirinya, dan bukan pengetahuan apapun tentang kondisi lingkungan. Menurut teori belajar humanistik ini, aktualisasi diri merupakan puncak perkembangan individu. Teori belajar humanistik ini yakin bahwa motivasi belajar harus datang dalam diri individu. Bahkan aliran ini mengabaikan faktor intelektual dan emosional. Menurutnya, kedua faktor tersebut tidak terlibat dalam proses belajar. Lalu ada tokoh-tokoh pelopor dan pandangan teori humanistik, yaitu yang pertama ada Abraham Maslow, yang kedua ada Carl Rogers, yang ketiga ada Arthur Combe, yang keempat ada David Cole, yang kelima ada Peter Honey dan Alan Mumford, yang keenam ada Jürgen Habermas, yang ketujuh ada Benjamin S. Bloom. Lalu ada penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, teori belajar humanistik ini antara lain tampak dalam pendekatan belajar yang dikemukakan oleh Ausubel. Pandangannya terhadap belajar bermakna atau meaningful learning yang juga tergolong dalam aliran teori belajar kognitif menyatakan bahwa belajar merupakan asimilasi bermakna. Lalu yang kelima, saya akan menjelaskan tentang teori kognitif. Menurut teori kognitif, belajar bukan hanya semata-mata proses perubahan tingkah laku yang melainkan sesuatu yang kompleks yang sangat dipengaruhi oleh kondisi mental yang tidak tampak. Teori belajar kognitif adalah teori yang menjelaskan proses pemikiran dan perbedaan kondisi mental serta pengaruh faktor internal dan eksternal dalam menghasilkan belajarnya seorang individu. Apabila proses kognitif bekerja normal, maka perolehan informasi dan penyimpanan pengetahuan akan bekerja dengan baik pula. Namun, apabila proses kognitif bekerja tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah masalah dalam belajar. Adapun prinsip teori belajar kognitif, yang pertama ada proses lebih penting daripada hasil. Yang kedua disebut juga sebagai model perseptual. Yang ketiga, persepsi menentukan tingkah laku seseorang serta pemahaman terhadap situasi berhubungan dengan tujuan belajar. Yang keempat ada perubahan persepsi, merupakan proses pembelajaran yang kadang tidak ada dalam bentuk tingkah laku. Yang kelima ada situasi belajar atau materi pelajaran. Yang keenam ada belajar. Yang ketujuh, belajar juga merupakan aktivitas berpikir yang kompleks.
Lalu ada tokoh-tokoh belajar kognitif, teori belajar kognitif. Yang pertama ada Max Wertheimer. Mereka ada Max Wertheimer, Kafka, Wolfgang Kohler. Mereka berpendapat bahwa keseluruhan lebih bermakna daripada bagian-bagian bagi kognisi manusia, sehingga proses pembelajaran baiknya dimulai dari keseluruhan lalu menganalisis unsur-unsur atau bagian besar bagiannya. Lalu yang kedua ada Kurt Lewin. Inti teorinya dalam kaitannya dengan pembelajaran ialah bahwa semakin peserta didik dekat dengan medan belajar, motivasi belajar semakin kuat dibanding dengan peserta didik yang jauh dari medan belajar. Yang ketiga ada Jean Piaget. Dalam teori perkembangan berpikirnya, ia mengemukakan tahap perkembangan kognitif anak, yaitu teori sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Yang keempat ada David Ausubel. Yang kelima ada Jerome Bruner. Yang keenam ada Albert Bandura. Yang ketujuh ada Robert Gard. Adapun secara umum penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi peserta didik harus lebih aktif. Yang kedua, ada bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan tahap perkembangan. Yang keempat, belajar harus berpusat pada peserta didik karena peserta didik melihat sesuatu berdasarkan dirinya sendiri. Lalu yang teori belajar yang keenam ada teori ekologi. Teori ekologi menjelaskan perkembangan anak-anak sebagai hasil interaksi antara alam sekitar dengan anak-anak tersebut. Lalu ada 5 sistem dalam teori ekologi Brunfenbrenner ini. Antara lain yang pertama itu ada mikrosistem. Mikrosistem adalah setting di mana individu hidup, meliputi keluarga individu, teman-teman sebaya, sekolah, dan lingkungan. Yang kedua ada mesosistem. Lingkungan mesosistem meliputi hubungan antara beberapa mikrosistem atau hubungan antara beberapa konteks. Yang ketiga ada ekosistem. Ekosistem dalam teori ekologi Brunbrenner dilibatkan ketika pengalaman-pengalaman dalam setting sosial di mana individu tidak memiliki peranan aktif mempengaruhi apa yang individu alami dalam konteks yang dekat. Lalu yang keempat itu ada makrosistem. Makrosistem meliputi kebudayaan di mana individu itu hidup. Lalu yang kelima ada kronosistem. Kronosistem meliputi pemulaan peristiwa-peristiwa lingkungan dan transisi sepanjang rangkaian kehidupan dan keadaan-keadaan sosiohistoris. Selanjutnya teori belajar yang terakhir ini ada teori etologi. Etologi adalah suatu cabang ilmu zoologi yang mempelajari perilaku atau tingkah laku hewan, mekanisme, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teori perkembangan etologi, teori ini juga menekankan bahwa kepekaan kita terhadap jenis pengalaman yang beragam berubah sepanjang rentang kehidupan. Dengan kata lain, ada periode kritis atau sensitif bagi beberapa pengalaman. Pendekatan metodologis dalam etologi atau pendekatan yang memahami tingkah laku dengan setting yang alamiah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu ada mengetahui informasi tentang spesies tersebut sebanyak mungkin. Yang kedua, mengamati tingkah laku khasnya. Yang ketiga, membandingkan dengan tingkah laku spesies lainnya. Selanjutnya ada pun tokoh-tokoh dalam teori etologi ini. Dalam etologi modern yang pertama ada Konrad Z. Lorenz.
Mereka berdiskusi tentang hubungan antara respon penyesuaian tempat dengan mekanisme pelepasan yang dapat menjelaskan timbulnya tingkah laku berdasarkan insting. Pemikiran mereka merupakan cikal bakal lahirnya etologi. Yang kedua ada Nicholas Timbergen mengemukakan bahwa etologi selalu memperhatikan 4 jenis penjelasan setiap perilaku. Yang pertama itu ada fungsi, yang kedua itu penyebab, yang ketiga pengembangan, yang keempat adalah sejarah evolusioner. Yang ketiga ada John Bowlby. Namun fase-fase kelekatan dalam teori etologi. Yang pertama, fase pertama merespon kepada seseorang. Fase ini akan terjadi pada bayi lahir sampai berusia 3 bulan. Fokus hanya terdapat pada orang-orang yang dikenalnya atau yang ada di sekitarnya. Fase ini terjadi pada bayi berusia 3-6 bulan. Hal ini terjadi karena adanya intensitas aktivitas antara bayi dan orang-orang yang sering berinteraksi dengannya, sehingga bayi dapat mulai membedakan antara orang yang dikenal dan yang tidak. Selanjutnya, mekanisme perkembangan. Yang pertama, etologi menekankan pada proses biologis yang berinteraksi dengan pengalaman. Yang kedua, sebagai tambahan dari perubahan biologis sepanjang rentang kehidupan, terdapat kemampuan belajar yang innate. Yang ketiga, kemampuan belajar yang dibangun sampai sistem syaraf inilah yang memungkinkan organisme dapat belajar dari pengalamannya. Yang ketiga, etologis juga mempelajari perilaku yang dipelajari yang ditunjukkan untuk adaptasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kurang dan kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.